Baik, sebelum kita mengawali mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami kenal, kami sapa hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan kumpulkan kami di sini, kami memuji Engkau. Kami boleh Tuhan pada saat ini mendengarkan firman-Mu. Buka mata hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh mendengarkan dengan penuh fokus dan perhatian. Pakai hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur, di mana nama Tuhan dipuji, hati yang boleh bertumbuh, berakar dan berbuah, bahkan berbuah-buah lebat. Kemurahan kebaikan Tuhan menyertai memberkati kami. Ampuni kami Tuhan Yesus, agar kami dilayakkan untuk menduduk di sekitar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini bersaksi ini. Cuma kebanyakan bersaksi ya, arti dari secara statistik kita bersaksi itu lebih banyak bersaksi tentang kenyamanan, penyertaan Tuhan di dalam hidup ini. Nah ini porsinya beda. Porsinya bersaksi walau tersakiti, ya tersakiti. Jadi kalau sudah dalam penderitaan, dalam pergumulan, kami tetap menyatakan kesaksian dalam hidup ini. Agak kurang keras atau sama? Ya, baik. Ayat firman Tuhan yang akan kita dengarkan adalah dari Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai dengan 32. Kita berbalas-balasan untuk berbalas-balasan. Saya bacakan ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu ganjar yang genap. Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai 32. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu belajar dalam nama-Mu. Namun ternyata kamu telah berdiri di Yerusalem dengan ajaran, dan kamu hendak menangguhkan darah orang kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah yang kita telah memberikan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri, dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang tinggal menyatakan Allah kepada semua orang yang menangkapnya. Iya. Ini kita lihat latar belakangnya dulu. Di mana ya tersakitinya atau peristiwanya. Di dalam konteks sejarah ini kita terjadi ya, kisah ini terjadi di Yerusalem tidak lama setelah kebangkitan. Kebangkitan itu pada hari yang ketiga, hari Minggu kemarin, dan setelah kenaikan Yesus naik ke surga serta pencurahan Roh Kudus. Ya, nanti pada hari Pentakosta. Ini kejadian itu. Setelah itu murid-murid itu memberitakan Injil dengan penuh kuasa. Ya. Petrus dan Yohanes ini para rasul yang dibilang itu. Di sini yang berperan banyak hadir bicara Petrus menjadi tokoh utama secara luar biasa menyembuhkan orang sakit, berkhotbah dengan keberanian. Bahkan yang disembuhkan itu orang yang lumpuh selama 40 tahun. Dan dia dibawa ke dalam mahkamah agama sebagai bukti. 40 tahun dia dulu lumpuh, tapi dia sudah bisa buktinya kelihatan. Di sana ini.
Jadi di dalam kisah 3 dan 4 ini Petrus Yohanes menyembuhkan orang lumpuh, dan akibat dari itu orang-orang semakin banyak yang percaya, dan Mahkamah Agama ya tidak suka Sanhedrin ini untuk tidak lagi dikatakan pesannya dia untuk tidak lagi berbicara di dalam nama Yesus. Sanhedrin ini adalah dewan agama, ya, dewan agama Yahudi yang terdiri daripada 70 orang-orang tua, ahli Taurat, imam-imam kepala yang diketuai oleh imam besar. Ya, ada imam besarnya. Nah, imam besar ini yang menginterogasi. Interogasi. Tapi sebelum interogasi ini saya katakan bahwa ini lembaga yang waktu hari Jumat, ya, hari Jumat, hari kematian Tuhan Yesus, ini yang naik panggung untuk mendesak Pilatus untuk menyalibkan Yesus. Jadi ya, salibkan dia. Ini kelompok Sanhedrin ini, ya, para imam-imam kepala dan imam-imam besar. Mereka menghadap para rasul, Petrus dengan penuh keberanian menyatakan bahwa Yesus telah mereka salibkan, ya, di sini. Nah, imam besar ini, ya, dengan keras dikatakan, kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Itu ayatnya yang ke-28 dikatakan. Dia tidak dalam nama Yesus, ya, dia dalam nama itu. Itu saking jengkelnya kepada nama Yesus itu. Jadi kamu telah memenuhi Yerusalem. Orang-orang pada percaya itu, dan perlu banyak orang semakin lagi yakinkan oleh karena pengajaran yang oleh kedua para rasul ini. Semangat mereka bersaksi, ya, bersaksi. Tapi di dalam ini dengan kata, dan kamu katakan kepada si Petrus ini hendak menanggung darah orang itu, ya, darah Yesus, maksudnya menanggung darah Yesus kepada kami. Padahal sebenarnya betul, karena mereka sendiri yang menyatakan untuk disalibkan, Yesus disalibkan. Nah, mereka tidak menyebut Yesus karena apa? Karena rasa bersalah. Disinilah kita bisa melihat bagaimana Injil menerangi kegelapan itu. Mahkamah Agama ini dia tidak marah karena juga sudah mulai takut karena semakin banyak orang percaya, ya, pada waktu itu. Mereka tidak menyebut nama, Injil mengganggu kenyamanan orang itu. Ya. Dia mengganggu kenyamanan, akhirnya orang-orang pada ikut para rasul daripada ikut Sanhedrin, Mahkamah Agama, orang pengikut Yahudi. Di sini masalahnya semakin mengecil mereka, gitu kan. Ya. Tetapi ya, dengan keberanian ini Petrus ini dan ini sebelumnya ditahan, ya, dipenjarakan. Ya. Tapi karena semakin orang banyak menuntut percaya, dia juga takut. Dia keluarkanlah diam-diam, kemudian dibawalah Petrus ini ke Mahkamah Agama. Ya, mahkamah. Jawaban Petrus dikatakan, kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, ini ketaatan, ya, bicara tentang ketaatan pada firman di atas segala tekanan budaya dan pemerintahan yang berlaku. Dia, ya, Petrus ini mewartakan salib dan kebangkitannya. Ya, dibilang Allah nenek moyang kita. Jadi menarik bahwa nenek moyang semuanya, termasuk nenek moyang daripada para Sanhedrin, imam-imam kepala itu, artinya Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang dibawa, yang telah membangkitkan Yesus. Ya, ini pembuktian yang sudah dirasakan, yang dilihat. Ya, kamu bunuh, ya, dengan menggantung Yesus pada kayu salib. Ya, dialah atau Yesus yang telah ditinggikan oleh Allah supaya kamu orang-orang Israel semua bertobat, ya, supaya Israel bertobat dan menerima pengampunan. Ini memaknai daripada kebangkitan Kristus di dalam kehidupan ini.
Jadi pertobatan dan pengampunan untuk mendapatkan kehidupan kekal. Nah, Yesus yang ditolak manusia tapi ditinggikan Allah, ya, itu bahkan mereka ini yang sebelumnya mereka juga yang menyalibkan, tetapi dia tidak lihat bahwa Yesus pun mau mengampuni mereka. Ya. Terus menyatakan bahwa mereka adalah saksi dari semua ini. Jadi dia mengklaim menyatakan bahwa saya saksi mata yang hidup, yang melihat secara langsung bersama dengan Roh Kudus. Ya, karena kuncinya dia menjadi kesaksian apa yang dilihat dengan mata kepala dan dengan Roh Kudus. Ya, dengan Roh Kudus. Itu ayat yang ke-32. Nah, apa relevansinya dengan suasana saat ini? Dunia ini sekarang ini penuh dengan kompromi, ya, cincai, lebih supaya nyaman sama-sama, supaya tidak ada bentrok, ya, intinya tidak ada yang tersinggung, ya. Ada budaya, tekanan budaya, ada ketakutan, ya, ada intimidasi, ya, dan terhadap iman kekristenan. Ya. Namun seperti para rasul, ini belajar dari para rasul, kita dipanggil untuk berdiri teguh. Bahkan jika harus melawan, ya, nyatakan keberanian itu. Mari kita belajar keberanian Petrus daripada di hadapan mahkamah agama ini. Dia berani menyatakan kebenaran itu. Nah, kita sebelumnya masuk ke ini kita lihat perjalanan para tokoh Alkitab, ya, yang tersakiti namun tetap bersaksi. Ya. Kita lihat bagaimana Yusuf, ya. Dia disakiti oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, dijual dan seterusnya. Tetapi Yusuf tetap bersaksi melalui pengampunan dan pemeliharaan. Ya, tersakiti itu dengan pengampunan. Ya, kata kunci kita lihat di sana. Kamu memang telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Ini kepada abang-abangnya, dia bilang si Yusuf ini. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, Begitu juga dengan Ayub. Ayub itu menderita, dia kehilangan hartanya, kehilangan anaknya, ditinggalkan istrinya, bahkan dia sakit. Tapi dia tetap bersaksi mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini juga kalimat ini sering dipakai ketika orang-orang yang berduka yang dipanggil oleh Tuhan, ya, dalam bentuk pujian, ya. Dia Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Keberanian menyatakan pujian padahal di dalam suasana duka, ya, suasana duka. Di situ mesti nyatakan kesaksian hidup itu, dia alam duka tapi sedih gitu kan, enggak begitu, tapi seperti Ayub ini dia katakan. Begitu juga kita melihat bagaimana Yesus disalibkan, mengampuni, tetap memberitakan kasih Bapa. Dia mengatakan ya Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Ada banyak kesaksian lain. Paulus di penjara, dipukul, dia nyanyikan pujian, ya. Orang di penjara bertobat, kepala penjara bertobat. Itu bagaimana walau dia tidak melihat suasananya sakitnya, tetapi pengampunan yang diberikan, dia tidak ada kebencian. Artinya syarat kebencian itu orang-orangnya putus, ya, putus. Dia tidak walaupun tersakiti, dia tidak ada dendam, ya. Bahkan Tuhan Yesus katakan walaupun dicaci, dia tidak membalas, dicerca, dia tidak melakukan memaki, tetapi dia menyerahkan kepada Allah. Begitu juga dengan Ruth, ya, orang yang mati suami tetap setia kepada ibu mertua, dia katakan Allahmu adalah Allahku. Ini kita melihat. Nah, pertanyaannya kenapa Petrus dan para rasul ini begitu berani? Ya, kalau secara manusiawi only, ya,
ya bentar juga lah ya dia di penjara bisa mati, bisa ditombak dan sebagainya. Tapi ini kita melihat satu refer kepada kisah para rasul 1 ayatnya yang ke-8 ya. Di sebelumnya ini cerita dia sudah dibekali ini bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa. Ini kata kuncinya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku ya, di Yerusalem, di Judea, di Samaria sampai ke ujung bumi. Di sana kita merasakan itu sampai kepada kita. Sampai kepada kita itu hanya oleh karena kesaksian, pemberitaan, keberanian para martir, orang-orang yang jauh peduli dan berani untuk memberitakan Injil, memberitakan Injil itu berkembangnya di sana. Jadi kita mau kupas ya saat kisah 1 ayat 8 ini. Ya, dikatakan tetapi kamu menerima kuasa. Jadi kuasa ini tidak sekedar biasa-biasa saja. Ya, kalau dalam bahasa aslinya kuasa itu adalah dunamis, artinya dinamit. Ya, coba bayangkan kalau kita mau masuk kemana saja dipegang-pegang dinamit. Ya, berani kan? Kalau enggak meledakan, ya kan begitu kan? Ini awalnya. Di sana. Jadi dunamis itu adalah kekuatan, kelimpahan, ya, kemampuan, kesanggupan. Itu semua di sana. Itu yang bicara tentang kuasa. Bahwa kita ini orang-orang yang diberi kuasa, diberi kelimpahan, diberikan kemurahan, ya, kekuatan, ya. Jangan takut. Di situ kata kunci keberanian orang-orang percaya itu karena ada kuasa. Kuasa dari mana? Kuasa Roh Kudus. Ya, kuasa Roh Kudus, ya, kekuatan yang begitu besar. Ya, bayangin dinamit itu kalau granat cuma plung gitu kan 5-10 orang yang tewas. Gitu. Tapi kalau dinamit itu gunung, ya, hancurkan gunung itu pakai dinamit. Ada dinamis, ya, dynamic, ya, ini dinamis, ya. Nah, saksi, ya, kamu akan menjadi saksiku. Saksi itu artinya marturia, ya, marturia. Jadi kamu akan menjadi marturia, ya, marturia. Jadi itu pengutusan, ya, pengutusan itu diberi kuasa untuk menjadi saksi, ya. Kepadamu diberikan kuasa, kata Tuhan Yesus, katakan. Oleh karena itu pergilah, ajarkan mereka tentang hal-hal yang sudah kulakukan. Ajarkan mereka lah itu. Ini tugasnya dalam amanat agung yang ditentukan. Jadi martir, saksi itu artinya martir, menjadi martir, ya, siap mati, ya, untuk kebenaran. Kalau yang ekstrimnya begitu, tapi ya biasa banyak memaknainya, ya, untuk Roh Kudus, ya, kuasa Roh Kudus itu pneumahagios, ya, pribadi Allah yang tinggal di dalam orang yang percaya. Jadi kita dikaruniai kuasa Roh Kudus, ya, ke dalam kita sehingga diberikan kepada pribadi Allah itu tinggal di dalam orang percaya, diberikan kepada siapa? Berikut ininya, diberikan kepada mereka, ya, gak semua orang, tetapi syarat di dalam Roh Kudus itu adalah mereka yang hubungan antara ketaatan dan penerimaan Roh Kudus. Ya, ini pemahaman ini perlu kuat, ya, harus kuat, ya, bahwa kuasa Roh Kudus terima kasih sudah tapi kelakuan gak pernah taat.
Enggak gitu kan? Nah, ini jadi artinya bahwa kita percaya bahwa ketaatan itu yang akan menjadikan dianugerahkan kuasa Roh Kudus kepada kita. Ya. Sehingga ya kalau sudah kita punya kuasa itu, apapun halangan, rintangan, setan, iblis ataupun pikiran-pikiran jahat lainnya itu menghindar. Menghindar, belum dipakai nih kuasanya tapi sudah menghindar karena dia sudah tahu, oh orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang begitu besar. Maknanya di sana kita semakin pedenya itu menjadi lebih besar, ya, percaya dirinya menjadi lebih besar sehingga mampu mengalahkan apapun siapapun orang-orang yang sampai bayangkan imam besar orang dari jauh itu bodoh sudah menunduk. Sudah takut. Jangankan imam besar, imam kepala saja, ya, imam kepala untuk datang menghadap, ya, harus bawa korban bakaran, ya. Lalu dia untuk menyampaikan kepada Allah. Itu idenya. Jadi yakinkan, percayakan diri kita bahwa kuasa Roh Kudus itu ada di dalam kita, kita bawa dan ada keberanian, ya, di sana. Jadi kalau kita nggak berani, kita harus tanya, Tuhan, karuniakan kuasa Roh Kudus-Mu untuk melawan, untuk menyatakan kebenaran. Ini cerita tentang kuasa Roh Kudus ini kepada yang taat tadi kan. Jadi selalu ingatkan itu bahwa Roh Kudus dikaruniakan kepada yang taat. Kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya. Taat itu artinya mengikuti apa yang dianjurkan oleh otoritas yang tertinggi. Ya. Makanya kalau kita bicara tentang Dia terlebih besar, ya, coba kita nyanyikan sedikit lagi. Dia terlebih besar. Dia sehingga kita lebih terdorong, ya, secara internal intrinsik untuk melakukan ketaatan. Semakin kuat lagi, ya, ketaatan kita, semakin lagi penyertaan Allah dalam hidup kita. Jadi ketaatan kepada Allah ini bukan opsional, ya, bukan pilihan, tetapi ini merupakan keharusan, ya, keharusan ilahi. Kita tidak dipanggil untuk menjadi populer, tetapi kita dipanggil untuk menjadi taat. Menjadi taat. Kalau saya bercerita tentang kepopuleran itu, saya sebetulnya pangkat pensiun 13 tahun yang lalu, pangkat dalam kemiliteran di sejajar setara itu sudah mayor jenderal. Tapi saya merasa biasa aja. Tak ada ini, bukan untuk popularitas. Tetapi ketaatan, kerendahan hati semakin diajarkan kepada kita di dalam berlaku. Tidak minta diistimewakan, ya. Itu yang kita dapat, ya, syukuri, terima kasih. Ya. Tidak perlu lagi cari sana sini dengan segala daya simpan untuk generasi ketiga dan seterusnya. Ya. Tuhan cukupkan semuanya.
Ya, ketaatan itu yang menjadikan ya hidup kita damai sejahtera itu dikatakan ya nyata gitu kan. Pas-pas saja lah, nggak juga kekurangan, tetapi damai sejahtera juga kelebihan ya. Damai sejahtera selalu dipelihara ya, kenyamanan, ketenangan di dalam berpikir, ketenangan di dalam hal menghadapi masalah-masalah ya, dan kesadaran kita pada Allah ya, yang lebih besar itu pengabdian kita kepada Allah dan kuasa itu yang akan kita dapatkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat 30-31 ini Allah membangkitkan Yesus menjadi pemimpin, menjadi juru selamat orang yang mereka Sanhedrin ini yang membuang Yesus ke kayu salib, tapi Allah mengangkatnya. Dia adalah pemimpin dan juru selamat. Tujuannya memberikan pertobatan dan pengampunan ya, kepada orang Israel, kepada bangsa di dunia, termasuk pada kita ya, yang menjadi cagar liar yang dicangkokkan ke dalam cagar turunan Israel. Jadi Injil bukan hanya tentang keselamatan dari dosa, tapi juga kita di Injil juga panggilan kita untuk berubah di dalam ketaatan kita ya, keturunan kita, dan selalu ketaatan itu menjadi semakin lagi ya. Ketundukan kita kepada Allah, dialah satu-satunya dalam keselamatan. Jadi di ayat 32 dikatakan, kami adalah saksi dari segala sesuatu ya. Juga Roh Kudus. Jadi bukan karena diri kita ya, tapi kita disertai oleh Roh Kudus yang menjadikan saksi ya. Dikatakan di sini dikaruniakan kepada semua orang. Saksi diberikan kepada mereka yang taat ya. Ini ayat yang kedua ini, kami harus lebih taat lagi kepada Allah. Roh Kudus memberikan kuasa kepada yang taat ya. Dikaruniakan kepada semua, tidak cukup saksi dengan mulut, tapi juga dengan kuasa ya. Roh Kudus tidak diberikan sembarangan, tetapi kepada mereka yang sungguh taat. Tanyakan pada diri, apakah kita hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan ya. Karena ketaatan membuka pintu kuasa Allah dan kesaksian kita. Walaupun kita tersakiti, tetapi pengampunan yang penuh yang sudah kita dapatkan itu mampu mengalahkan kesakitan itu, sehingga kita punya kemampuan untuk bergerak menyatakan kasih Allah pada kita. Jadi pesan rohani dari kita seperti Petrus yang berdiri teguh untuk berkata dengan iman, kami harus lebih taat kepada Allah. Kami adalah saksi dari segala sesuatu. Itu ayatnya yang dikatakan. Roh memberikan ketaatan kepada mereka ini, kita mendapatkan anugerah percaya karena pemberitaan. Kalau Petrus itu dianugerahkan karena dia menjadi saksi langsung. Tapi Tuhan Yesus dikatakan, berbahagialah yang percaya walaupun tidak melihat. Dan kitalah menjadi saksi-saksi yang tidak melihat untuk menyatakan ya, untuk menyaksikan pemberitaan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita juga punya peran ya, peran untuk bersaksi kepada siapa? Generasi berikutnya. Ini serius ya, pada generasi berikutnya. Karena banyak di negara-negara yang maju sekarang ini, justru generasi berikutnya ini semakin menjauh dari Kristus, menjauh dari ketaatan. Ya. Karena apa? Karena tanpa ketaatan pun saya bisa mampu kok hidup mandiri, maju. Itu mengandalkan kekuatan kemampuan diri, inner oriented, jadi berorientasi kepada kemampuannya, bukan karena dibantu oleh kuasa Roh Kudus, katanya begitu. Tapi ajarkan kepada anak-anak kita, generasi kita, yang orang-orang muda dimanapun gitu,
terlebih yang ada di dalam lingkup kelompok yang bisa kita handle gitu. Ya, generasi berikutnya itu menjadi bagian ya, peran kita di dalam mengajarkan, menjadikan saksi. Apakah kita sedang tersakiti? Ya, mungkin dengan lingkungan ya kita tidak ada yang tidak senang dengan kita ya, walaupun itu tidak sedalam yang kita dapatkan. Jangan padamkan. Ini pesan-pesan itu. Jangan padamkan kesaksian kita walaupun kita tersakiti. Biarlah hidup kita tetap memuliakan Tuhan, bisa pakai luka-luka kita menjadi saluran berkat. Demikian firman Tuhan. Biarlah kiranya itu menjadi bagian daripada kehidupan kita ke depan ya, di dalam menyongsong datangnya Roh Kudus ya, pada saat kenaikan Tuhan dan kehadiran Tuhan, kuasa Roh Kudus. Ingatlah ini bahwa Roh Kudus turun di dalam setiap kita. Tuhan memberkati. Tapi sebelumnya saya tutup, saya sedikit pakai pantun. Ya, cakep ya. Ubur-ubur ikan teri, tenang di laut dalam. Taati firman setiap hari, tanda kasih yang sungguh dalam. Satu lagi. Ubur-ubur campur terasi. Terasi berenang di tepian gonta-ganti. Jangan mundur untuk bersaksi, walau hati tersakiti. Terima kasih. Ya, kita ketika doa. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk kami tetap bersaksi walaupun tersakiti. Ajar kami Tuhan, kuatkan kami, berikan kami keberanian. Kuasa Roh Kudus menyatakan, curahkan kepada setiap kami, agar kami tidak mundur, tetapi semakin lagi maju melangkah di dalam pemberitaan, di dalam kesaksian, di dalam pernyataan kehidupan kami bahwa Yesus Kristus hidup di dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipuji dalam Yesus Kristus. Amin.